Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha kelas 1E. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puasanya masih lancar? Semoga kalian senantiasa sehat ya, dan selalu semangat dalam beribadah dan juga belajar. Anak-anak, sebelum Bunda memulai materinya, marilah kita membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi pelajaran hari ini. Dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini PADBP masuk ke materi pelajaran 11, sholat dan kegiatan keagamaan. Anak-anak, setiap muslim wajib mengerjakan sholat. Sehari semalam, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat terdiri dari bacaan dan juga gerakan. Kita harus melafalkannya agar sholat kita sempurna. Selain mengerjakan sholat, kita juga perlu mengikuti kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang ada di sekitar rumah kita, misalnya di TPA atau juga di masjid. Namun sebelum Bunda menjelaskan materinya, Bunda ingin bertanya terlebih dahulu ya. Anak-anak, sudahkah kalian terbiasa sholat fardu? Sholat fardu di masjid atau di rumah? Anak-anak, kita mulai belajar ya. Sholat fardu tanpa disuruh ibu atau juga bapak. Lakukanlah sholat fardu tepat waktu. Nah, bagi anak laki-laki, alangkah baiknya ketika melaksanakan sholat fardu itu di masjid ya. A. Mengenal sholat fardu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan tiang agama. Artinya, sholat adalah ibadah yang utama. Orang Islam yang sudah balik wajib melaksanakan sholat. Sholat wajib disebut juga sholat fardu. Sholat wajib ada 5. Apa saja ya anak-anak? Ya betul, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Waktu dan rakaat sholat fardu berbeda-beda ya. Sholat zuhur dikerjakan pada siang hari. Jumlah rakaat sholat zuhur ada 4. Waktu sholat asar adalah sore hari. Jumlah rakaat sholat asar juga ada 4. Lalu selanjutnya waktu sholat maghrib adalah petang hari. Jumlah rakaat sholat maghrib ada 3 rakaat. Lalu sholat isya dikerjakan pada malam hari. Jumlah rakaatnya ada 4. Lalu sholat yang terakhir adalah sholat subuh. Jumlah rakaat sholat subuh ada 2. Waktu mengerjakan sholat subuh adalah saat fajar sebelum matahari terbit. Anak-anak, sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram berbunyi Allahu Akbar. Kemudian sholat diakhiri dengan salam. Bacaan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan salam dilakukan 2 kali ya. Salam pertama menoleh ke kanan, salam kedua menoleh ke kiri. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Sholatlah dengan tertib dan khusyuk ya anak-anak. Anak-anak, sholat lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Arti berjamaah adalah bersama-sama. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Imam sholat berdiri paling depan, makmum sholatnya berada di belakang imam. Sholat berjamaah berpahala besar.
pahala sholat berjamaah sebanyak 27 derajat. Nah, anak-anak, ayolah rajin sholat fardu berjamaah ya. Bisa di rumah sholat berjamaah bersama keluarga ataupun sholat berjamaah di masjid. Materi selanjutnya adalah bagian B, mengenal kegiatan keagamaan. Berikut ini beberapa kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekitar rumah. 1. TPA. TPA singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. Wah, kalau kegiatannya ini pasti semuanya sudah terbiasa mengikuti ya. TPA biasa dilaksanakan di masjid pada sore hari. Kegiatan TPA dibimbing para ustadz dan ustazah. Di TPA diajarkan membaca Al-Quran dan pelajaran yang lain. Pelajaran berwudu, sholat, azan, dan lain-lain. Anak Islam harus rajin ke TPA. Ajaklah teman-temanmu mengaji ke TPA. Mengaji di TPA agar fasih membaca Al-Quran. Setiap habis sholat maghrib, jangan lupa membaca Al-Quran di rumah ya. Ajaklah saudaramu membaca bersama-sama. 2. Pengajian rutin. Pengajian rutin dilaksanakan secara bersambung. Pengajian rutin dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Waktu pelaksanaannya biasanya pada malam Jumat, malam Minggu, atau pada malam yang lainnya. Peserta pengajian rutin biasanya adalah orang tua. Ada pengajian khusus bapak-bapak, ada pengajian khusus ibu-ibu, atau ada juga pengajian bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Pengajian rutin diisi oleh seorang ustaz. Ustaz memberikan tausiah keagamaan. Tausiah berarti ceramah yang berisi nasihat untuk meningkatkan semangat beragama. Selain tausiah keagamaan, pengajian juga diisi tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah membaca surat Al-Quran secara bersama-sama, dilanjutkan membaca zikir dan doa. Kegiatan yang ketiga, pengajian akbar. Pengajian akbar berarti pengajian besar. Pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak dan juga remaja. Seluruh penduduk desa ikut semua pengajian akbar yang dilaksanakan di masjid. Pengajian akbar biasanya untuk memperingati hari besar Islam seperti Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan juga pengajian halal bihalal. Pengajian Tahun Baru Hijriah dilaksanakan tanggal 1 Muharram. Pengajian tahun baru untuk menyambut pergantian tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Pengajian Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pengajian Isra Mi'raj dilaksanakan setiap tanggal 27 Rajab. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit yang tertinggi. Naiknya Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu. Wahyu itu berupa perintah sholat 5 waktu. Sholat fardu yang menjadi kewajiban setiap umat muslim. Nah, selanjutnya kegiatan pengajian Nuzulul Quran dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan Ramadan. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Diwahyukan kepada Nabi pada tanggal 17 Ramadan. Selanjutnya ada juga pengajian lain, yakni halal bihalal. Halal bihalal dilaksanakan setelah hari Idul Fitri untuk saling memaafkan. Anak-anak, ayo mulai dari sejak dini
disiplin untuk melaksanakan sholat fardu, sholat tanpa disuruh oleh ayah dan ibu, dan selalu melaksanakan tepat waktu, serta rajin mengikuti kegiatan keagamaan, agar ilmu dan wawasan pengetahuan kita tentang agama terus bertambah dan kita amalkan hal-hal positif yang kita dapatkan dari kegiatan agama yang kita ikuti.